Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bagian akhir suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahu siapa mereka yang merugi dalam kehidupannya? Mereka adalah dhalla sa'yuhum, melakukan kesesatan, kesia-siaan, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia mengira bahwa dia telah melakukan kebaikan demi kebaikan. Menafsirkan ayat ini para ulama sampaikan implementasinya adalah pada orang yang kufur kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah tidak ada keimanan dalam hatinya. Secara hablum minan nas dia baik, tapi hablum minallahnya putus. Tidak ada keimanan kepada Allah. Kufur kepada Sang Pencipta. Maka orang seperti ini, merekalah yang disebut di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangi amal-amal mereka itu, yang semula mereka kira akan mendapatkan tabungan amal ibarat gunung yang besar di akhirat, kami hancurkan semua. Berkeping-keping, tidak tersisa. Hablum minan nas, tanpa ada hablum minallah, berbuat baik dalam kehidupan, tapi tidak ada keimanan kepada Allah, itu adalah satu kerugian. Yang kedua, kata para ulama, orang merugi adalah orang yang punya iman, lalu beramal saleh. Tapi pada saat yang sama, ada masa ketika dia hidup, amal saleh itu tanpa sadar, dia gergaji, dia habisi sendiri, dia hanguskan. Itulah yang diungkap dalam hadis Rasulullah SAW, atadaruna manil muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut, yang merugi? Para sahabat menjawab, malla dirhamalahu wala mata'. Oh itu ya Rasulullah, orang yang gak punya emas perak, yang tidak ada barang perniagaannya, tidak punya harta benda. Itulah orang yang rugi, yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu orang yang merugi. Yang merugi adalah dia beriman, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah zakat, tetapi syatama hadza, dia mengumpat orang lain. Wa qazafa hadza, dia menuduh tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada kebenaran. Wa akala mala hadza, dia ambil hak orang, dia makan rezeki orang atau hak milik orang, dia rampas, dia rampok, dia curi, manipulasi, dia korupsi. Maka di akhirat kelak, kata Rasulullah SAW, mereka yang terzolimi itu satu persatu meminta balasan dari Allah. Maka diambillah dari pahala puasanya, zakatnya, pahala hajinya, sampai kemudian ketika sudah habis dan belum habis pertanggungjawabannya kepada orang yang dizolimi, mereka kemudian meminta kepada Allah agar dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Di awal hari, dia membawa demikian banyak pahala. Di akhir hari, ketika usai hisab, yang ada di bahunya, yang dia pikul, justru adalah dosa-dosa orang lain. Itulah orang yang merugi. Orang yang tidak memiliki iman dalam kehidupan, semua kebaikannya akan sia-sia. Dan yang kedua adalah orang yang punya iman, beramal soleh, tapi menghanguskan semua amalnya karena dia terlalu banyak menzolimi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita para pemirsa. Khususnya pada bulan Ramadan ini kita muhasabah. Kalau masih ada hak orang di kita, kita kembalikan. Kalau tidak bisa kita kembalikan, kita istihlal, kita minta dihalalkan. Terutama kalau merupakan hal yang sudah habis kita konsumsi. Agar dengan demikian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbebani dengan kezoliman-kezoliman yang kita lakukan. Maka insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.